Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai implementasi K3 dalam bidang pariwisata, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kami dari kelompok 8 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran A, Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Wahyu Putra Sejati dengan NIM 710187170. Yang kedua ada Dian Ramadhani dengan NIM 71014181234. Yang ketiga ada Arsy Mumpuni dengan NIM 71014181251. Yang keempat ada Yuli Partini dengan NIM 71014183228. Dan saya sendiri, Oktavia Febi Rahmawati dengan NIM 71014181340. Sekarang kita akan lanjut ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Wahyu Putra Sejati. Saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang akan disajikan dalam presentasi kali ini. Materi yang pertama adalah gambaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pariwisata. Materi yang kedua adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pariwisata. Materi yang ketiga adalah contoh penerapan nilai-nilai keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pariwisata. Materi yang keempat adalah peraturan perundang-undangan yang membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Materi yang kelima atau yang terakhir adalah manfaat keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pariwisata. Lalu, kemudian saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu gambaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pariwisata. Peran K3 itu sendiri dibedakan antara pemilik atau pemimpin industri dengan pekerjanya. Sesuai dengan fungsi masing-masing, peran K3 dapat berjalan dengan semestinya. Dalam cakupan pemilik atau pemimpin industri, K3 berperan sebagai sarana untuk memantau, memastikan, dan memberikan arahan tentang keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja serta pelanggan. Selain itu, kelancaran dan keberhasilan proses kerja pun menjadi sasaran utama. Meskipun begitu, kita sebaiknya tidak menganggap K3 sebagai hal yang rumit atau hanya dapat ditangani oleh tim ahli saja. Pada dasarnya, informasi terkait K3 dan pelaksananya cukup sederhana dan berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari di tempat kerja. Jika kita seorang karyawan, hal-hal yang berkaitan dengan K3 sebenarnya cukup sederhana dan terdapat di sekeliling kita. Fungsi kita dalam K3 industri adalah dengan menjalankan semua tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan prosedur kerja yang sudah ditetapkan standar operasi di tempat kerja kita. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dian Ramadhani. Saya persilahkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keselamatan kerja K3 dalam bidang pariwisata. Yang pertama yaitu Dinas Pariwisata setempat seharusnya melakukan audit teknis terlebih dahulu terhadap sarana prasarana di lokasi wisata, apakah masih layak atau tidak, terutama untuk sarana prasarana yang berisiko tinggi. Yang kedua adalah pengelola wisata harus punya standar kapasitas maksimum untuk lokasi wisata. Jangan memaksakan menjual tiket masuk pada lokasi wisata yang sudah melebihi kapasitas. Melebihi kapasitas bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga keamanan dan keselamatan konsumen sebagai pengguna jasa wisata. Kemudian, pengelola wisata harus mewajibkan adanya alat-alat penunjang keselamatan seperti pelampung atau jaket keselamatan untuk wisata air yang beresiko tinggi
seperti danau, telaga, dan juga pantai. Dan ada petugas penjaga pantai atau danau sehingga ketika terjadi kecelakaan, korban bisa cepat dievakuasi dan juga diselamatkan. Kemudian yaitu ada dinas pariwisata dan juga pengelola wisata harus memonitor harga-harga makanan atau minuman agar tidak getok atau memukul konsumen. Pengelola warung restoran harus mencantumkan daftar menu sekaligus dengan daftar harga yang transparan. Pengunjung wisata jangan dieksploitasi dengan harga makanan atau minuman yang ugal-ugalan. Kemudian yang kelima, ada konsumen jangan memaksa diri memasuki area destinasi wisata. Jika sekiranya sudah melebihi kapasitas dan tidak menggunakan sarana-prasarana di lokasi wisata, jika terlihat sudah keropos dan tidak terawat, atau tidak dilengkapi dengan sarana penunjang keselamatan. Kemudian yang keenam, agar pengelola menambah fasilitas toilet dengan toilet portable dan menjamin ketersediaan air. Adanya jumlah antrian di toilet, khususnya toilet perempuan, menunjukkan kurangnya fasilitas. Jumlah toilet perempuan seharusnya lebih banyak daripada toilet laki-laki. Kemudian yang terakhir yaitu lokasi wisata juga seharusnya dilengkapi dengan klinik kesehatan dan petugas medis yang standby selama lokasi wisata beroperasi. Ini sangat penting untuk melakukan pertolongan pertama dan bahkan menyelamatkan korban dari fasilitas. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arsy Mumpuni. Saya persilahkan. Slide yang keenam adalah contoh penerapan manajemen keselamatan kesehatan kerja di bidang pariwisata khususnya taman bermain. Nah, contoh penerapannya yaitu yang pertama, membuat anggaran belanja untuk pemeliharaan mesin-mesin di wahana tersebut. Nah, untuk merawat kan butuh biaya. Jadi di sini perusahaan membuat anggaran. Yang kedua, merawat sarana dan prasarana yang ada di area sekitar wahana setiap harinya. Jadi di sekitar area wahana itu bukan cuma wahana itu sendiri. Di sekitar situ kan pasti ada kamar mandi, tempat penjagaan tiket, terus tempat duduk, tempat mengantri. Nah, itu juga harus perlu diperhatikan untuk dibersihkan setiap harinya agar tidak kotor dan tidak membuat pengunjung merasa terganggu. Yang ketiga, mengimpor sejumlah keperluan perawatan wahana dari luar negeri. Nah, karena setiap wahana itu biasanya didatangkan dari luar negeri, kita juga mengimpor seperti suku cadang untuk pemeliharaan tersebut dari luar negeri juga. Yang keempat, melakukan uji lab terhadap oli guna mengetahui waktu yang tepat dalam pergantian oli demi keselamatan pengoperasian wahana. Nah, di sini juga kita harus melakukan tidak rutin seperti 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, melakukan pengecekan oli yang sudah dipakai di wahana untuk mengetahui kualitas oli tersebut harus sudah diganti atau belum. Yang kelima, melakukan pemeriksaan semua sambungan kualitas besi yang ada di wahana. Nah, jadi di wahana kan kebanyakan menggunakan besi-besi, sambungan besi. Setiap sebelum beroperasi seharusnya dilakukan pemeriksaan. Itu besinya itu goyang atau tidak, atau ada yang bagian yang kendur atau tidak. Harus dicek agar keamanan pengunjung terjaga. Yang keenam, menjalankan wahana permainan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Nah, setiap menjalankan wahana itu harus sesuai dengan prosedur agar wahananya berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahan. Yang ketujuh, sebelum dibuka untuk pengunjung dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap wahana. Nah, sebelum dibuka juga rutinnya setiap harinya dilakukan pengujian untuk meneliti kesalahan-kesalahan atau kerusakan-kerusakan di bagian mana wahana itu harus diperbaiki. Yang kedelapan, melakukan evaluasi setelah meninjau dan memeriksa setiap wahana permainan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, kita juga melakukan evaluasi untuk kedepannya agar wahana tersebut dapat diperbaiki dan menjadi lebih baik, tidak membahayakan pengunjung yang ada. Yang terakhir,
terakhir, adanya asuransi jika terjadi kecelakaan pada pengunjung yang sudah termasuk dalam uang tiket. Nah, biasanya dalam taman bermain itu, untuk pembelian tiket sudah termasuk asuransi. Jadi, para pengunjung aman jika terjadinya kecelakaan. Uang asuransi dapat mengcover biaya kecelakaan tersebut. Yang kedelapan, melakukan evaluasi setelah meninjau dan memeriksa setiap wahana permainan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, kita juga melakukan evaluasi untuk kedepannya agar wahana tersebut dapat diperbaiki dan menjadi lebih baik, tidak membahayakan pengunjung yang ada. Yang terakhir, adanya asuransi jika terjadi kecelakaan pada pengunjung yang sudah termasuk dalam uang tiket. Nah, biasanya dalam taman bermain itu, untuk pembelian tiket sudah termasuk asuransi. Jadi, para pengunjung aman jika terjadinya kecelakaan. Uang asuransi dapat mengcover biaya kecelakaan tersebut. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yuli Partini. Saya persilahkan. Peraturan perundang-undangan tentang nilai K3. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Oktavia Febi Rahmawati, yaitu saya sendiri. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai manfaat keselamatan kesehatan kerja atau K3 dalam bidang pariwisata. Manfaat ini dibagi Manfaat K3 ini dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Untuk secara umumnya, yang pertama, dapat menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja supaya dapat meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, menjaga setiap orang lain yang ada di lokasi kerja dalam keadaan selamat dan sehat. Yang ketiga, menjaga seluruh badan dan alat produksi secara aman dan efisien. Untuk secara khususnya, yang pertama, menghindari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, mengamankan alat dan bahan. Yang kedua, mengamankan alat, bahan, dan hasil produksi. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat antara pekerja dengan orang yang mengerjakan pekerjaannya. Keberhasilan pencapaian K3 ini, khususnya dalam bidang pariwisata, sangat ditentukan oleh pengelola dari pelaksanaan K3. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa para pekerja atau para pimpinan perusahaan, hal ini berdasarkan pada fakta bahwa banyak para pimpinan perusahaan bidang pariwisata beranggapan bahwa penerapan K3 di perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat menurunkan keuntungan perusahaan. Itu sangat salah. Sebab penerapan K3 dengan baik akan dapat meningkatkan keuntungan dari perusahaan pariwisata itu sendiri dengan cara menghindari kecelakaan yang mengakibatkan kerugian. Dengan tidak ada kerugian, maka keuntungan perusahaan dapat optimal dan penerapan K3 akan berhasil apabila menjadi tanggung jawab seluruh pekerja di bawah tanggung jawab pengawas
pimpinan perusahaan. Kondisi ini disebabkan adanya pernyataan pengelola yang yang mengemukakan bahwa masalah K3 produk yang dihasilkan. Kemudian untuk kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Dian Ramadhani. Saya persilahkan. Jadi kesimpulannya yaitu walaupun disebut sebagai tempat wisata, namun faktor kesehatan dan keselamatan kerja di dalamnya sangat dibutuhkan. Budaya bekerja yang baik dan benar pun harus selalu diperhatikan, seperti peralatan keamanan, pengurangan bercanda di tempat kerja, dan pembiasaan istirahat saat kondisi tubuh sangat lelah. Manfaat kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya untuk pekerja, namun juga pengunjung yang datang ke suatu tempat wisata tersebut. Jadi penerapan manajemen keselamatan kesehatan kerja atau K3 pada bidang pariwisata juga penting untuk mengurangi resiko permasalahan yang ada dan untuk kenyamanan wisatawan yang berkunjung dan juga pekerja atau karyawan yang bekerja di tempat wisata tersebut. Kemudian sarannya yaitu, meskipun ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja telah diatur sedemikian rupa, tetapi di dalam praktiknya di lapangan banyak pekerja yang tidak memperhatikan kesehatan dan juga keselamatan kerja. Masih banyak perusahaan atau tempat wisata yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Begitu banyak berita kecelakaan kerja yang dapat kita saksikan. Kelalaian sering kali menjadi alasan dalam hal ini. Oleh karena itu, berhati-hatilah menjadi hal yang sangat penting karena jaminannya adalah nyawa sendiri. Kami dari kelompok 8 telah selesai menyampaikan materi. Saya harap materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Does anyone have any questions? We are open 5 questions in website Elena UNES. We are waiting for it. Thank you.